Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Dan terakhir salat Idul Adha kita pada kesempatan pagi ini yang bertindak sebagai khatib merangkap imam, yaitu guru kita yang mulia Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Munawir Asli. Kemudian yang bertindak sebagai Bilal adik kita Muhammad Basit. Setelah selesai kita laksanakan sholat Idul Adha nanti, kita dengarkan sambutan dari pengurus mushola, insya Allah disampaikan oleh Pamandan Haji Muhammad Ali. Dan yang terakhir kita tutup dengan saling bermusyawarah, yaitu saling bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan tahlilan. Baiklah, kita mulai saja rangkaian sholat kita pada pagi hari ini, dan kepada Muhammad Basit kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah
الله أكبر ولله الحمد الصلاة
غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصعيد
وأصحابه بررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hamba Allah sidang Id yang mulia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah, nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Pagi ini di tengah suasana hari bergembira, hari raya seluruh umat muslimin, kita bisa mengayunkan langkah, melenggarkan tangan untuk mensiarkan agama Allah melalui ibadah salat Id yang mulia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah di hari raya Kurban, baik puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah, kiranya seluruh ibadah itu diterima dan dibalas Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Hari ini seluruh umat Islam sedunia tertuju perhatiannya kepada dua ibadah, ibadah haji dan ibadah kurban. Dua ibadah ini semuanya bermuara kepada syariat yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji sebagai penyempurna dari rukun Islam. Ibadah ini hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada waktu dan bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kegiatan ibadah itu mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Begitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menafsirkan ayat Ashhurul Ma'lumat. Yang menjadi daya tarik ibadah haji dibanding ibadah-ibadah yang lain, ibadah ini punya istilah semoga menjadi haji mabrur. Jauh sebelum orang melaksanakan ibadah, saudara, famili, sahabat, handai to'an sudah membisikkan di telinga orang yang akan melaksanakan ibadah dengan iringan dan harapan doa semoga menjadi haji mabrur. Istilah mabrur sudah akrab di telinga kita, sudah sangat populer dan sering kita dengar. Apa sih mabrur? Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah memberikan definisi mabrur, huwal qabul,
wa min alamatil qabul ayyarji'a khairan mimma kana fihi wa la yu'awidul ma'asi. Kata Imam Nawawi, haji mabrur adalah haji yang ibadahnya diterima oleh Allah. Ada tanda ibadah haji yang diterima oleh Allah, ayyarji'a khairan. Sepulang ibadah haji semakin baik hubungannya kepada Allah, semakin baik hubungannya kepada sesama manusia. Bila itu kita jumpai dalam kehidupan kita bermasyarakat, ketika ada orang datang baru pulang melaksanakan ibadah haji, ibadahnya semakin baik, hubungannya kepada sesama manusia semakin baik. Itulah haji yang mabrur. Wala yu'awidul ma'asi, dan tidak mengulangi perbuatan buruknya, tidak mengulangi perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan sebelum ia melaksanakan ibadah haji. Jika ada orang sepulang ibadah haji masih melanjutkan perbuatan buruknya, bukan haji mabrur, tetapi haji mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini tidak diharapkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan ibadah yang ditolak. Yang diharapkan, yang didambakan, yang diinginkan adalah ibadah yang diterima, ibadah yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga. Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada haji yang mabrur kecuali pahalanya, balasannya Allah berikan surga kepadanya. Itulah yang menjadi rangsangan bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Dengan berbagai macam upaya dia mempersiapkan diri, bisa menyempurnakan rukun Islam, bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kita yang belum Allah berikan kesempatan untuk bisa datang ke sana, jangan pesimis, jangan putus asa. Pesimis dan putus asa bukan sifat umat Nabi Muhammad. Allah beri jalan untuk mendapatkan pahala ibadah dengan berbagai macam cara. Yang pertama, sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah. Di dalam sebuah kitab Al-Majalisus Saniyah ada sebuah sabda Nabi, idza qamal abdu ila sholati thumma qala Allahu Akbar kharaja min dhunubihi kayawma waladat ummu. Fa idza qara'a al-Fatihah faka'annama hajja wa tamar. Apabila berdiri hamba Allah melaksanakan ibadah, dia mengangkat kedua tangannya, mengucapkan takbiratul ihram, dosa dan kesalahannya Allah Ta'ala cabut dari umbul-umbul kepalanya. Apabila ia melanjutkan dengan bacaan Fatihah, paka'an nama hajja wa tamar, dia mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala ibadah haji, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, puasa di hari Arafah. Kata Nabi, pahala puasa di hari Arafah mengampuni kesalahan dan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diiringi dengan doanya, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan hak puasa di hari Arafah, jangan kau haramkan saya untuk mendapatkan pahala jamaah
yang sedang wukuf di padang Arafah. Walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi kita melaksanakan puasa di hari Arafah, Allah berikan pahala sebanyak jamaah yang sedang wukuf di padang Arafah. Amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketiga, pahala ibadah haji dengan mudah Allah berikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang memandang wajah ibunya lebih afdal dibanding memandang Ka'bah. Seorang anak yang memandang wajah ibunya dengan pandangan kasih sayang lebih afdal dibanding memandang Ka'bah, rumah Allah. Itu artinya anak yang memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan bakti kepadanya, Allah juga memberikan baginya pahala seperti melaksanakan ibadah haji. Itulah perhatian umat Islam yang pertama di hari ini kepada pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, ibadah kurban. Tujuan ibadah kurban yang pertama untuk menyelamatkan manusia. Kenapa Allah Ta'ala ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas kambing besar? Karena Allah melarang hambanya dijadikan korban untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah keyakinan, untuk sebuah agama. Tidak boleh Allah melarangnya. Jika Allah tidak melarang itu, maka Nabi Ismail tidak akan diganti oleh seekor kambing kibas. Tapi Allah Ta'ala ganti dengan seekor kambing kibas karena tujuan berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, perintah kurban sudah ada. Putra Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Terus kurban terjadi berbagai macam penyimpangan. Di Mesir kuno, di hari bulan tahun tertentu, selalu menjadi korban gadis tercantik di Mesir, usia 17 tahun, untuk dikorbankan, dilempar ke Sungai Nil, hadiah kepada dewa yang menunggu Sungai Nil. Di Irak, pada hari bulan tahun tertentu, setiap tahun bayi yang baru lahir menjadi korban untuk dipersembahkan kepada dewa yang mereka yakini sebagai penyelamat dalam kehidupan. Di Meksiko, tokoh-tokoh agama harus siap dikorbankan jantung dan hatinya untuk sebuah keyakinan di daerah itu. Inilah penyimpangan-penyimpangan dalam berkorban yang dilarang oleh Allah. Manusia tidak boleh dijadikan korban untuk sebuah keyakinan yang Allah Ta'ala minta pengorbanan dari hambanya adalah harta dan perjuangan-perjuangan di dalam mengisi kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang mulia, bukankah selama ini kita masih melihat banyak anak buah dikorbankan demi pimpinannya? Banyak manusia dikorbankan untuk sebuah pengembangan pembangunan. Banyak manusia dikorbankan hanya untuk sebuah kepentingan politik. Ada manusia dikorbankan hanya untuk sebuah jabatan. Inilah kezaliman, kata Nabi, ittaquz zulma
Fa inna zulma zulumatul yaumal qiyamah. Takutilah olehmu akan perbuatan zalim, karena kezaliman yang dilakukan manusia menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadirin sidang yang mulia, yang terakhir, tujuan yang kedua dari ibadah kurban dalam rangka menambah kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kecintaan dan ketaatan seorang figur dari seorang nabi, seorang rasul, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang cintanya luar biasa kepada Tuhan yang telah menciptakannya. 300 ekor unta dia sembelih, 1000 ekor kambing dia sembelih, dia berikan kepada fakir miskin. Jibril kagum, hai Ibrahim, apakah kamu tidak sayang ternak yang telah kau piara dengan jerih payah beras keringat, sekarang kau sembelih, kau berikan kepada fakir miskin? Kau tidak sayang, tidak takut habis? Nabi Ibrahim menjawab, minallah ilallah, rezeki itu datangnya dari Allah, kembali aku belanjakan di jalan Allah. Allah Maha Kaya, tidak mungkin membuat hambanya yang cinta kepadanya apa yang ia miliki semakin berkurang, justru semakin bertambah. Nabi bersabda, mana fasamara min sadaqatin bal yazdad. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Sampai dengan hari ini, kecintaan dan keloyalian Nabi Ibrahim terhadap apa yang dia miliki untuk Allah terus dikenang sepanjang kehidupan. Kambing itu bukan semakin berkurang, sapi itu bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah, tidak pernah habis. Itu kodrat harta yang dibelanjakan di jalan Allah, bukan semakin habis, justru semakin banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi bersabda, azimu dhahayakum fa'innahu ala sirati matoyakum. Muliakan hewan kurbanmu, karena itu akan menjadi sebuah kendaraan yang menyelamatkan kita di siratal mustaqim. 1 ekor kambing untuk 1 orang, untuk sebuah kendaraan. 7 ekor kambing, 1 ekor sapi untuk penumpang 7 orang, kendaraan mewah yang bisa melewati siratal mustaqim. Masih ada kesempatan 3 hari ke depan bagi kita yang ingin berkurban, pahala dilipat gandakan. Mudah-mudahan ibadah haji yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita sedang menyempurnakan rangkaian-rangkaian ibadah itu. Allah berikan kemudahan, Allah berikan haji yang mabrur, haji yang makbul. Kita mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Allah berikan kesempatan untuk bisa datang dan berziarah ke tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban yang kita berikan di jalan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti dengan pahala balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa
وسيلة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عنهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمة الصالحين حرما لا تحرمك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الصالحين حرما لا تحرمك فرافع عرفا اللهم بحق الصالحين حرما لا تحرمك فرافع عرفا اللهم بحق الصالحين حرما لا تحرمك فرافع عرفا وتنظر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.